Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina dari program studi agroindustri angkatan 31 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang host of quality. Untuk langkah-langkahnya simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HOQ atau host of quality. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu host of quality. Host of quality adalah sebuah diagram yang secara fisik terlihat seperti rumah yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan kemampuan perusahaan dalam mewujudkan keinginan konsumen tersebut. Baik, di sini saya mengambil contoh house of quality di sebuah toko kerudung, di mana terlihat sebuah tabel. Di bagian sisi kiri terdapat keinginan konsumen atau customer requirement. Pada keinginan konsumen ini terdapat harga murah, bahan bagus, model menarik, pelayanan ramah, dan tempat yang nyaman. Nah, dari kelima keinginan konsumen ini, kita tentukan tingkat kepentingan mana yang paling utama. Semakin kecil angka atau nilai yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepentingannya. Di sini saya beri nilai 1 pada bahan yang bagus, nilai 2 pada harga yang murah, dan nilai 3 pada model yang menarik, dan nilai 4 pada pelayanan ramah, dan nilai 5 pada tempat yang nyaman. Untuk selanjutnya, kita akan menghubungkan antara keinginan konsumen dengan apa yang harus dilakukan oleh pemilik toko atau perusahaan. Nah, di sini saya sudah mempunyai nilai dan simbol, di mana simbol persegi memiliki nilai 9, simbol lingkaran memiliki nilai 3, dan simbol segitiga memiliki nilai 1. Nah, jika ada kolom yang tidak berhubungan, maka kita kosongkan saja kolom tersebut atau tidak memberi nilai maupun simbol pada kolom tersebut. Baik, selanjutnya kita hubungkan antara harga murah dengan ruang ber-AC. Menurut saya, harga murah dan ruang ber-AC tidak berhubungan, jadi saya mengosongkan kolom tersebut dan tidak memberi simbol atau nilai pada kolom tersebut. Yang kedua yaitu harga murah dengan bahan premium. Menurut saya, harga murah dengan bahan premium tidak berhubungan, karena jika bahan premium, otomatis harganya akan lebih tinggi atau lebih mahal. Jadi di sini saya mengosongkan kolomnya karena tidak berhubungan. Yang ketiga yaitu adalah harga murah dengan kerja karyawan. Harga murah dengan kerja karyawan tidak berhubungan, jadi saya mengosongkan kolomnya dan tidak memberi simbol ataupun nilai pada kolom tersebut. Nah, selanjutnya harga murah dengan diskon atau promo. Menurut saya, harga murah dengan diskon atau promo memiliki hubungan karena harga murah biasanya berkaitan dengan diskon atau memiliki penurunan harga atau potongan harga. Jadi di sini saya memberi simbol lingkaran yang bernilai 3. Selanjutnya, harga murah dengan variasi. Harga murah dengan variasi menurut saya berhubungan karena harga murah akan berkaitan dengan variasi atau model kerudung tersebut. Jadi di sini saya memberi nilai 3 dengan simbol lingkaran. Selanjutnya yaitu bahan bagus dengan ruang ber-AC. Bahan bagus dengan ruang ber-AC tidak berhubungan, jadi saya mengosongkan kolomnya. Bahan bagus dengan bahan premium. Menurut saya, jika bahan premium tentu akan memiliki bahan yang bagus. Nah, di sini saya memberikan nilai 9 dengan simbol persegi. Kemudian bahan bagus dengan kerja karyawan menurut saya tidak berhubungan, jadi saya kosongkan kolomnya. Selanjutnya, bahan bagus dengan diskon atau promo. Menurut saya berhubungan karena
Bahan bagus dengan diskon atau promo akan berkaitan karena di mana sebuah toko akan melakukan promosi apabila mengeluarkan bahan bagus dari kerudung tersebut. Selanjutnya bahan bagus dengan variasi. Bahan bagus dengan variasi memiliki hubungan karena bahan bagus akan mempengaruhi variasi atau model dari kerudung tersebut. Jadi di sini saya memberi nilai 3 dengan simbol lingkaran. Selanjutnya, model menarik dengan ruang ber-AC tidak berkaitan atau tidak berhubungan, jadi saya kosongkan kolomnya. Kemudian, model menarik dengan bahan premium berhubungan karena bahan premium akan menghasilkan atau memproduksi sebuah model yang menarik. Jadi di sini saya memberi nilai 1 dengan simbol segitiga. Selanjutnya, model menarik dengan kerja karyawan tidak berhubungan, jadi saya kosongkan kolomnya. Kemudian model menarik dengan diskon atau promo berhubungan karena model di mana suatu toko memiliki model menarik dalam produksi kerudungnya, maka toko tersebut akan melakukan diskon maupun promosi. Selanjutnya, model menarik dengan variasi tentunya sangat berhubungan karena di mana model menarik tersebut tentunya dari variasi atau kreativitas dari pemilik toko tersebut dalam menciptakan produk kerudung. Baik, untuk selanjutnya adalah pelayanan ramah dengan ruang ber-AC. Di sini pelayanan ramah dengan ruang ber-AC berhubungan karena di mana suatu toko atau perusahaan memiliki ruangan yang nyaman atau ber-AC, maka pelayanannya pun akan ramah dan disenangi oleh konsumen. Di sini saya memberikan nilai 1 dengan simbol segitiga. Nah, untuk selanjutnya adalah pelayanan ramah dengan kerja karyawan. Menurut saya berhubungan, bahkan sangat berhubungan, karena produktivitas karyawan akan menghasilkan pelayanan yang ramah. Jika kerja karyawan tidak produktif, maka pelayanannya pun tidak ramah. Jadi di sini saya akan memberikan nilai 9 dengan simbol persegi. Selanjutnya yaitu adalah tempat nyaman. Di sini tempat nyaman dengan ruang ber-AC sangat berhubungan karena di mana sebuah toko atau perusahaan memiliki ruangan yang nyaman atau ber-AC, maka akan menghasilkan suasana yang nyaman bagi konsumen. Nah, untuk selanjutnya yaitu tempat nyaman dengan kerja karyawan, di mana kerja karyawan atau produktivitas karyawan dalam pelayanannya akan menghasilkan suasana nyaman terhadap customer recruitment atau si konsumennya. Jika kerja karyawan bagus atau produktif, maka terciptalah suasana tempat nyaman bagi si konsumen. Jadi di sini saya memberikan nilai 3 dengan simbol lingkaran. Nah, untuk selanjutnya kita kalkulasikan nilai-nilai hubungan yang sudah kita ketahui dengan mengalihkan nilai important atau tingkat kepentingan dengan nilai hubungan yang telah kita ketahui. Di ruang ber-AC memiliki simbol segitiga dengan nilai 1, kemudian kita kalikan dengan nilai important atau tingkat kepentingan yang memiliki nilai 4. Maka hasilnya adalah 4 kali 1 sama dengan 4. Selanjutnya dengan simbol persegi yang memiliki nilai 9, maka kita kalikan dengan nilai important 5. Hasilnya adalah 5 kali 9, hasilnya 45. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai 4 dengan 45 dengan hasil 49. Nah, kita lakukan langkah tersebut sampai dengan variasi. Nah, dapat kita lihat bahwa jumlah dari nilai bahan premium memiliki nilai 10,
kerja karyawan memiliki nilai 51, dan diskon atau promo memiliki nilai 8, dan variasi memiliki nilai 36. Jadi bisa kita lihat dari nilai-nilai tersebut kita dapat mengetahui semakin kecil angkanya maka semakin tinggi tingkat kepentingannya. Jadi dari kelima tingkatan nilai ini kita mengetahui tingkat kepentingan mana yang paling utama. Jadi tingkat kepentingan yang paling utama yaitu adalah diskon atau promo yang memiliki nilai paling rendah yaitu nilai 8, kemudian bahan premium yang memiliki nilai 10, kemudian variasi yang memiliki nilai 36, dan ruang ber-AC yang memiliki nilai 49, dan kerja karyawan yang memiliki nilai 51. Nah, kita beralih ke bagian atas di mana bagian atas ini diisi hubungan antara hal-hal yang harus dilakukan oleh pemilik toko atau perusahaan. Di sini saya sudah memiliki 3 simbol di mana plus yang berarti sangat berhubungan, +1 yang berarti berhubungan, dan segitiga terbalik yang berarti tidak berhubungan. Nah, di sini langsung saja kita hubungkan antara ruang ber-AC dengan bahan premium. Menurut saya di sini tidak berhubungan, jadi saya memberikan nilai segitiga terbalik. Selanjutnya ruang ber-AC dengan kinerja karyawan. Saya beri nilai atau simbol plus yang berarti sangat berhubungan, karena di mana sebuah toko atau perusahaan memiliki ruang ber-AC tentu akan menghadirkan suasana yang nyaman bagi karyawan yang bekerja dalam sebuah toko maupun perusahaan, sehingga menghasilkan produktivitas karyawan. Selanjutnya ruang ber-AC dengan diskon atau promo. Di sini ruang ber-AC dengan diskon atau promo tidak berkaitan atau tidak berhubungan, jadi saya memberi segitiga terbalik yang berarti tidak berhubungan. Selanjutnya ruang ber-AC dengan variasi. Ruang ber-AC dengan variasi tidak berhubungan, jadi saya memberi simbol segitiga terbalik. Selanjutnya bahan premium dengan kerja karyawan tidak berhubungan, jadi saya kasih simbol segitiga terbalik. Kemudian bahan premium dengan diskon atau promo. Di sini saya beri nilai +1 karena berhubungan, di mana bahan premium tentu di sebuah toko akan melakukan promosi atau diskon jika memiliki sesuatu hal yang lebih bagus. Kemudian bahan premium dengan variasi. Di sini saya memberikan tanda positif karena bahan premium dengan variasi juga berhubungan, karena jika bahannya bagus, maka di sebuah toko tersebut juga akan menghasilkan variasi atau model-model yang menarik. Selanjutnya kerja karyawan dengan promo atau diskon. Di sini kerja karyawan dan promo atau diskon tidak berkaitan, jadi saya memberikan simbol segitiga terbalik. Kemudian kerja karyawan dengan variasi juga tidak berhubungan, jadi saya memberikan segitiga terbalik. Selanjutnya diskon atau promo berkaitan dengan variasi, jadi saya memberikan nilai plus. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membandingkan toko kita dengan 2 kompetitor, yakni dari Rabbani dan Elsata. Di sini saya sudah memiliki 3 nilai tingkat, di mana nilai 3 memiliki tingkat tinggi, nilai 2 memiliki tingkat sedang, dan nilai 1 memiliki tingkat rendah. Nah, selanjutnya kita beri nilai harga murah pada toko kita, saya beri nilai 3, dan untuk Rabbani saya beri nilai 1, dan untuk Elsata saya beri nilai 1. Selanjutnya bahan bagus. Di toko kita saya beri nilai 2 atau tingkatan sedang, dan di toko Rabbani saya beri nilai 3, dan Elsata saya beri nilai 3. Untuk model menarik, saya beri nilai pada toko kita yaitu nilai 2, dan untuk Rabbani saya beri nilai 2, dan untuk
Elsata saya beri nilai 3. Selanjutnya pelayanan ramah. Pelayanan ramah saya beri nilai pada toko kita nilai 3, Rabbani 2, Elsata 2. Kemudian tempat nyaman. Saya beri nilai pada toko kita yaitu nilai 2, toko Rabbani nilainya 2 dan Elsata nilai 3. Setelah itu kita jumlahkan nilai dari toko kita memiliki jumlah 12 dan dari Rabbani memiliki jumlah 10 dan dari Elsata memiliki jumlah 12. Selanjutnya kita ke difficulty atau tingkat kesulitan. Di sini kita isi dengan hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh pemilik toko atau perusahaan. Di sini saya beri nilai 1 sampai 5, di mana nilai 1 merupakan hal yang paling mudah dan nilai 5 hal yang paling sulit atau susah untuk dilakukan. Di sini ruang ber-AC untuk toko kita menurut saya hal yang mudah. Jadi saya di sini memberikan nilai 2. Yang kedua yaitu bahan premium. Di sini saya juga memberikan nilai 2 karena mudah dan mudah didapat untuk bahan premium. Di sini yang ketiga adalah kerja karyawan. Saya beri nilai 1 karena ini hal yang paling mudah untuk dilakukan dalam perusahaan atau toko yang dikelola oleh kita sendiri. Selanjutnya yaitu diskon atau promo. Di sini saya memberi nilai 3 karena diskon atau promo itu agak sulit untuk dilakukan, dan untuk variasi saya juga memberi nilai 3 karena agak sulit untuk dilakukan. Baik, kita ke langkah selanjutnya yaitu target atau menentukan target untuk toko kita. Di sini ruang ber-AC kita beri target 2, maksudnya yaitu adalah menyediakan 2 buah AC pada ruangan tersebut. Yang kedua yaitu bahan premium. Di sini target kita adalah memiliki bahan yang adem dan tidak transparan. Kemudian kerja karyawan. Di sini kita memiliki target 5S atau senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian untuk diskon atau promo kita beri target 10% dan untuk variasi kita beri target up to date atau terkini. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik di mana di sini toko kita beri inisial T dan Rabbani kita beri inisial R dan Elsata inisial E. Sebelumnya di sini sudah ada nilai di mana nilai 1 yang berarti rendah atau sangat sulit, nilai 2 yang berarti nilai sedang, dan nilai 3 tinggi atau mudah untuk dilakukan. Di sini kita lihat ruang ber-AC dengan target 2 untuk toko kita saya simpan di kolom nomor 3 karena menurut saya toko kita dalam menyediakan target 2 buah AC itu mudah, dan begitupun dengan Rabbani dan Elsata saya simpan di kolom 3 yang berarti mudah. Selanjutnya bahan premium. Bahan premium saya simpan untuk toko kita di nomor 3 atau kolom 3 yang berarti mudah, begitupun dengan Rabbani dan Elsata. Selanjutnya kerja karyawan untuk toko kita saya simpan di nilai 3 yang berarti mudah untuk dilakukan, dan Rabbani dan Elsata saya simpan di nomor 2 yang berarti sedang atau agak sulit untuk dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu diskon atau promo. Di sini toko kita saya simpan di nilai 2 yang berarti agak sulit untuk dilakukan, dan Rabbani dan Elsata saya simpan di nilai 1 yang berarti sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian variasi untuk toko kita saya simpan di nilai 2 yang berarti agak sulit untuk dilakukan, dan Rabbani juga saya simpan di nilai 2 yang berarti
agak sulit untuk dilakukan atau sedang, dan L-SATA saya simpan di nilai 3 yang berarti sangat mudah untuk dilakukan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.